nama aku Afifah Farah Hataini. Dan nama saya Anissa Septiani Astuti. Nama saya Muhammad Faisal. Dan nama saya Citra Deviana Putri. Nah, sebelum masuk ke IEL sama presentasi, di sini kami ada ice breaking dulu nih teman-teman. Ini kita lagi mengajak teman-teman untuk ice-breaking dulu sebelum memulai yalil dan presentasi. A few moments later. Nah, ini kita lagi proses ice-breakingnya dulu ya teman-teman. Dan kalau yang kalah atau nggak dapet pasangan, kita suruh dia maju ke depan. Nggak dapat pasangan, kita suruh dia bikin kata-kata untuk hari ini. Kami di sini ingin membahas tentang perkembangan sistem informasi manajemen. SIMP adalah sistem siklus hidup, pengembangan sistem informasi untuk menciptakan sistem yang efisien dan sesuai kebutuhan, melibatkan serangkaian tahapan yang dimulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Tujuan dari SIMP ini adalah menghasilkan sistem yang berkualitas hidup dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meminimalkan risiko kegagalan proyek. Fungsi SDLC. Pertama, komunikasi. Memfasilitasi komunikasi antara tim pengembangan dan pemangku kepentingan. Kedua, membagi tugas. Membagi peran antara pengembangan, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Yang ketiga, gambaran proses. Memberikan panduan jelas dari input dan output di setiap tahap. Selanjutnya, tahapan SDLC. Yang pertama, perencanaan, planning. Studi kelayakan pembentukan tim, definisi ruang lingkup, dan strategi pengembangan. Yang kedua, analisis. Menganalisis kebutuhan sistem, mengidentifikasi masalah, dan melakukan studi kelayakan dari aspek teknis, ekonomi, hukum, dan operasional. Yang ketiga, perancangan. Desain. Membuat desain teknis sistem termasuk database antara muka, pengguna, dan properti. Yang keempat, implementasi. Pengembangan aplikasi, menguji, melatih pengguna, dan konversi dari sistem lama ke sistem baru. Yang kelima, pemeliharaan. Melakukan pemantauan, perbaikan, dan pembaruan sistem agar tetap relevan dan berfungsi optimal. Selanjutnya ada metode pengembangan SDLC waterfall, yaitu model berbentuk lanjutan untuk kebutuhan yang jelas tapi kurang resiko terhadap perubahan. Prototipe pengembangan sistem dengan feedback pengguna secara berulang untuk penyesuaian. Application Development (RDD) pengembangan cepat dengan siklus pendek untuk kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Selanjutnya ada agile pendekatan adaptif yang cocok untuk proyek dengan perubahan yang sering. Incremental dan spiral model iteratif yang memungkinkan pengembangan bertahap. RTP, Big Bang, model, berbagai model lain yang menekankan pada verifikasi, validasi, atau pengembangan berdasarkan output. Selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan berbagai metode. Yang pertama itu waterfall. Waterfall itu proses berurutan yang struktur tetapi perubahan sulit diterapkan. Yang kedua, prototype. Prototype adalah adaptif dengan kebutuhan pengguna, namun kualitas dapat bervariasi. Yang ketiga ada RAD, mempercepat pengembangan tetapi membutuhkan komitmen tinggi dari tim. Yang keempat itu ada
diprediksi jika tidak ada koordinasi yang baik. Yang terakhir yaitu implementar, memberikan produk bertahap cocok untuk proyek kerja. Sini ada yang ingin bertanya. Pertanyaan dari Pak. Apa pentingnya membuat rencana sistem sebelum implementasi? Sangat penting. Yang pertama, rencana yang baik membantu mengidentifikasi konsistensi masalah dan risiko yang memungkinkan untuk proses implementasi yang dapat diatasi dari. Terus yang kedua, rencana sistem membantu mengidentifikasi tujuan dan kebutuhan sistem dengan jelas sehingga semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang harus dicapai. Dokumen rencana berfungsi sebagai referensi bagi semua kepentingan terkait pengembangan dan penggunaan akhir yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Perencanaan yang baik. Yang keempat, perencanaan yang baik mempertimbangkan kemungkinan perubahan di masa depan sehingga sistem lebih fleksibel dan mudah untuk diperluas atau dimodifikasi. Gimana coba? Pertanyaan dari Latina. Dalam pengembangan SDR ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Misalnya pertama kebutuhan proyek. Jadi setiap proyek itu punya kebutuhan yang berbeda. Misalnya kalau proyek saya berubah atau belum jelas dari awal metode yang fleksibel itu seperti ambil itu lebih cocok. Kemudian kedua ukuran dan kompleksitas proyek. Yang ketiga sumber daya tim yang tersedia itu perlu dipertimbangkan karena jumlah dan target mereka berbeda-beda. Kemudian yang keempat waktu yang tersedia. Jika proyek punya waktu yang ketat, metode yang lebih cepat seperti RAD atau itu bisa menjadi pilihan karena memungkinkan pengembangan yang lebih cepat. Dan yang terakhir lihat risiko proyek. Proyek dengan risiko yang lebih tinggi, misalnya karena teknologi baru atau persyaratan yang belum berhasil, biasanya cocok dengan metode yang memungkinkan. Kemudian berkembang seperti spiral atau implemental. Dengan begitu, tim bisa mengevaluasi risiko setiap tahapan sebelum melanjutkan tahap itu. Selanjutnya ini adalah kesimpulan dari SDLC membantu perusahaan mengelola siklus sesuai informasi dari perencanaan hingga penggaraan guna menciptakan sistem yang sesuai kebutuhan dan efisien. Pemilihan metode SDLC yang tepat sangat penting